Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heriat. Kita ingin bahas ya bahwa sekelas pendeta Gilbert ya itu tidak paham apa arti jorok. Apa dia bilang ya? Dia bilang begini. Umat Islam lihat itu, mereka cuci, wudhu gitu kan, bersihkan muka segala macam, ya kan? 5 kali sehari misalnya gitu kan? Dia bilang begitu, ya. Lalu dikira kita jorok apa? Cuman cuman mandi seminggu apa namanya cuci cuman pas hari Minggu saja, ibadah hari Minggu seminggu sekali. Mereka kita pun nggak cuci begitu kan, nggak cuci muka apa segala macam seperti yang dilakukan Muslim gitu kan. Dia anggap bahwa eh dia anggap bahwa itu nggak jorok. Kenapa? Ini patokannya yang nggak jorok itu apa? Karena kita disucikan oleh dari Yesus. Berarti kan dia nggak ngerti apa itu jorok. Jorok adalah ngomong sesuatu yang nampak, guys. Jorok yang nampak. Ya. Jadi kalau kita ngomong jorok, berarti kita ngomong sesuatu yang nampak, yang kelihatan. Ya. Yang kelihatan. Misalnya, anggap begini. Misalnya Anda tahu nggak? Anda berpikiran jorok misalnya. Anggaplah jorok itu adalah misalnya maksiat. Itu tidak akan terlihat kalau tidak Anda ditampilkan berupa ucapan misalnya atau kelakuan. Orang tidak tahu apa isi fantasi Anda. Belum Anda tunjukkan berupa ucapan atau misalnya kelakuan. Selama Anda cuma di kepala Anda berfantasi, itu orang tidak akan tahu. Jadi orang nggak mungkin bilang Anda, jorok ya pikiranmu loh. Kamu tahu isi pikiran saya. Kalau dia ngomong gimana kita tahu? Kalau dia tidak melakukan sesuatu yang menunjukkan bahwa pikiran jorok, kita kan nggak tahu. Itu ngomong tentang berarti kan butuh sesuatu. Kita ngomong tentang jorok secara pikiran ya. Tapi yang perlu penting adalah ketika dia ngomong tentang wudhu, itu artinya jorok secara fisik. Kita tahu ada jorok secara pikiran, ada jorok secara fisik. Nah, kalau ngomong wudhu berarti ya adalah ngomong jorok secara fisik. Anda tahu fisik ini, tubuh kita terbuat dari tanah. Itu gampang kotor, guys. Ya, keringat dikit udah kotor, ya kan? Nggak mandi sehari udah busuk badan kita. Makanya lihat itu mayit itu atau orang sakit itu gimana bau badannya tuh. Orang sakit itu harus dimandikan kan, harus mandi kan biar dia tidak bau, guys. Jorok, guys. Karena tubuh kita memproduksi kotoran tiap hari, baik berupa kencing atau maupun buang air besar. Belum lagi keringatnya, belum lagi tai mata, tai hidung segala macam gitu kan. Kita adalah tubuh kita ini memproduksi kotoran tiap hari, tiap saat gitu, guys. Nah, makanya kita tuh perlu melakukan hal yang tidak membuat jadi jorok gitu. Karena tubuh kita memproduksi kotoran tiap saat gitu. Ya. Tai mata, Anda bangun tidur, lihat tai mata Anda sudah banyak. Tai hidung kadang-kadang gitu kan, tanpa sadar tiba-tiba udah ada mobil aja udah ada nampak tai hidung. Atau misalnya kotoran di gigi habis makan, Anda tidak gosok gigi. Nah, itu kan ada hal-hal yang ini. Buang air kecil, buang air besar, makanan yang proses dalam tubuh, yang ampas itu namanya kotoran, tidak terbuang, tidak terpakai jadi sari pada tubuh, jadi kotoran itu kan apa namanya jorok, guys. Ya, kotoran namanya. Jadi untuk agar kita tidak dicap jorok, ya kita harus rajin mandi, rajin cuci muka bersih-bersih. Baru kita dicap nggak jorok. Tapi kalau Anda jarang mandi, jarang bersih-bersih, habis makan nggak cuci tangan, ya nggak mau cuci muka seperti orang Islam yang rajin sekali. Islam itu lengkap, guys ya. Mulut dibersihkan. Jadi kalau Anda habis makan kan, ketika wudhu itu kan kumur-kumur itu kan bersih tuh, kotoran itu kan yang nempel-nempel itu kan semuanya terbuang oleh kumur-kumur tadi, dibuang. Hidung, tetek hidung ya, kotoran hidung itu dibuang dengan wudhu. Mata dengan cuci muka, ya kan? Mata pun keluar juga itu, guys. Telinga pun keluar dengan kotoran di kuping ini kan. Tangan, cuci tangan, kaki, rambut, ya. Itu kotoran-kotoran rambut ini, Anda sadar nggak rambut Anda itu banyak kotorannya? Kalau Anda entah dari partai-partai kecil yang berseliweran yang nggak nampak dalam mata, harus pakai mikroskop,
atau misalnya ya macam-macam lah, entah jatuh dari atas atap ini apa gitu, dari plafon nih, entah teh cicak lah sampai kita sadari atau apa, atau ada di luar rumah ada teh burung yang nggak kenapa sadari apa yang kecil-kecil gitu kan. Nah, atau apapun itu kita kan nggak pernah tahu apa jatuh dari langit gitu kan. Kalau di atas tuh ada banyak burung segala macam bentang-bentang langit gitu. Belum lagi entah terbawa angin, entah apapun itu virus yang dibawa angin. Makanya itu perlu bersih-bersih guys. Satunya adalah dengan cara cuci-cuci. Itu yang dilakukan oleh wudhu. Jadi kalau ngerti istilah wudhu itulah bersih-bersih. Itu dibersihkan semuanya, nggak ada yang bagian kelewat. Kecuali memang, maaf, lubang kotoran mungkin. Ya, karena itu adalah aurat, ya, aurat. Nah itu cukup dengan mandi, ya. Udah cukup mandi itu udah cukup itu. Yang penting kan adalah ya hal-hal yang nampak. Ya, ini kan tertutup. Ya, itu kan aurat tertutup. Yang nampak-nampak guys, yang nampak orang. Oh, berarti orang ini nggak jorok ya. Selesai sudah. Jorok adalah penilaian orang kepada orang yang fisiknya itu kotor. Maka sebut jorok. Bukan hatinya. Hati itu pikiran lagi lainnya, lain lagi itu kan. Pikiran jorok lain lagi. Tapi nggak bisa hilang jorok itu dengan cara disucikan pakai darah Yesus. Atau bisa itu dikira sebagai tobat. Saya buat dosa ini, saya minta ampun kepada Allah. Ya Allah, saya minta ampun, saya tobat, tidak akan ulang lagi. Itu saya suci guys. Atau misalnya melakukan ibadah seperti puasa di bulan Ramadan, di hari Idul Fitri kita menjadi manusia yang suci seperti anak kecil yang baru dilahirkan. Suci. Apa namanya? Kertas kita tuh tidak ada dosa, dihapuskan dosanya. Tapi itu tidak menghilangkan jorok yang ada di tubuh kita. Apa dengan begitu kita bisa bilang bahwa nggak perlu mandi lah, nggak perlu cuci, ya kan? Yang penting sudah minta ampun, bertobat, atau Kristen dikatakan oleh Gilbert, Peter Gilbert adalah disucikan oleh Yesus. Kan nggak begitu guys. Jorok adalah ngomong tentang hal yang fisik, lahiriah. Ya. Kalau mau dipasangkan ke hal yang batin, yaitu pikiran yang jorok. Dan itu, ya sekali lagi itu nggak bisa disucikan pakai darah Yesus atau disucikan pakai kita tobat, nggak bisa. Karena jorok itulah yang sesuatu yang kelihatan. Pikiran pun itu harus kelihatan. Anda nggak bisa nuduh orang itu pikirannya jorok kalau dia tidak tampilkan dalam bentuk lisannya atau kelakuannya. Coba, saya lagi fantasi misalnya sekarang nih, ya. Saya membayangkan hal-hal yang jorok-jorok misalnya, yang porno-porno atau maksiat itu. Selama saya tidak ngomong kayak sekarang ini, saya ngomong nih, Anda tahu kan, berarti kan? Saya pun tidak begitu, anggaplah saya begitu. Nah, itu kalau saya tidak mengucapkannya, atau tiba-tiba keputusan bahwa saya ngomong sesuatu yang, oh berarti saya mungkin ini, ya, itu baru. Atau kelakuan saya memang, berarti ini pikirannya kotornya, kelakuannya begitu. Tapi kalau selama kita diam saja, hanya bermain di kepala kita, orang nggak tahu kalau pikiran kita kotor. Tapi kalau kotornya tubuh ini langsung kelihatan guys. Anda nggak mandi itu kelihatan langsung. Anda nggak wudhu itu kelihatan langsung. Ini sekali lagi ya, sekelas Peter Gilbert nggak tahu apa itu jorok. Kok jorok dihilangkan dengan cara disucikan pakai Yesus? Ini kan nyambung guys. Jorok itu cara hilangkannya adalah kalau jorok tubuh adalah dengan cara apa? Dengan cara mandi, berwudhu, cuci muka, cuci kaki, yang itu adalah termasuk dilakukan dalam wudhu. Kalau menghilangkan jorok pikiran, ya Anda jangan berpikiran yang negatif, berpikirannya positif terus. Ketika Anda melihat suatu hal yang bisa bikin pikiran Anda jorok, ya Anda alihkan gitu. Bukan disucikan pakai darah Yesus atau tobat, enggak gitu guys. Ini butuh pengalihan. Itu tuh pikiran. Tapi yang jelas itu adalah, yang jelas-jelas saja adalah tubuh guys. Karena pikiran itu tidak bisa kelihatan kalau dia tidak ditampilkan dalam bentuk ucapan atau kelakuan. Yang jelas-jelas nampak saja lah. Tubuh kita nih nampak kali. Coba Anda nggak mandi 1 hari penuh. Ada keringat itu, nggak mandi. Nampak jorok Anda guys. Itu dipahami. Jadi saya sangat terkejut dan sangat heran kok segelas Peter Gilbert nggak ngerti apa itu jorok. Masa dia bilang joroknya itu bisa dihilangkan dengan disucikan pada Yesus. Ini kan masuk akal guys. Sangat tidak masuk akal. Ya, berarti beliau nggak ngerti apa itu jorok gitu kan. Oke. Jadi kalau begitu ya, sekali lagi berarti solusinya selesai dong, nggak perlu mandi, nggak perlu cuci, cukup ditebus pakai darah Yesus sudah suci, kan nggak begitu gitu kayak guys. Suci itu bukan jorok, itu bukan berarti nggak jorok itu bukan berarti suci, enggak. Nah, suci adalah dimensi yang berbeda. Apalagi kalau ngomong tentang penyucian dari dosa, itu nggak ada hubungan sama jorok. Ya. Jorok adalah hal yang bersifat lahiriah, yaitu tubuh kita
atau lingkungan kita, dan bersifat batin yaitu pikiran kita, guys. Itu yang dipahami. Oke, ya mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.